Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di tahun 1991 di kota Da Nang, Vietnam. Kita diperkenalkan dengan seorang agen pembunuh bayaran yang bernama Modi, yang lagi menyelidiki tempat terjadinya banyak kekerasan di sana. Di tengah penyelidikan itu, di dalam lemari, Modi ini nemuin seorang anak kecil yang ternyata bocil inilah yang ngabisin semua orang yang ada di rumah di sana dengan tangannya sendiri. Dari kejadian tadi, kita loncat ke 30 tahun kemudian di Bukares, Romania. Di sana, kita diperkenalkan dengan mafia berbahaya di Romania yang dibuat panik dengan anak dari bos mereka yang udah hilang diculik. Pula mea faceți mai aici, vă relaxați? Bă, tu trebuia să ai grijă de el, unde pula mea e Vali? Hai fetele, hai! Kemudian kita pindah ke anaknya si bos mafia, yang mana si penculik ini minta tebusan senilai 3 juta euro sekarang. Contează cum arată! Vor 3 milioane de euro! Abis dapat pesan itu, mereka pun mulai ketemuan di pinggir danau. Yang ternyata dari pihak penculik ngirimin seorang wanita buat menjalankan transaksi ketemu bos mafia. Dan pas udah ketemu si bos mafia, si wanita sambil bilang kalau dia datang ke sana bukan untuk uang, tapi buat bos si mafia. Dia pun langsung We just find people who can't be found. yang mana ternyata wanita ini adalah si bocil di Vietnam yang diadopsi sama si Modi, dan sekarang dia ini udah dewasa jadi agen pembunuh bayaran yang handal. Dan si wanita ini bernama Anna. Sorry, I didn't know you were hurting. Done. Besokan harinya, karena belum ada misi terbaru, si Anna yang ini hidup layaknya orang biasa pergi ke toko buku punya dia ngejual buku-buku lama yang langka. Train was 30 minutes late and jam-packed as always. And this is all you come back with. Oh, you know sellers. Kemudian sorenya, Anna ini datang ke rumahnya si Modi buat merayakan ulang tahun si Modi yang udah dianggap kayak bapak angkatnya. You gonna cry? Abis ngasih kado, karena si Modi yang tubuhnya ini udah melemah karena penyakit, dia ini ngajak si Anna buat ke tempat rahasianya. Yang mana di sini Modi ini ngasih sertifikat gedung toko buku buat si Anna, serta ngasih misi baru buat si Anna, yaitu nyari seseorang yang bernama Lucas Hayes, orang yang menghilang di telan bumi dari tahun 1998 di Paris. Souls waiting for me on the other side. A few spirits up there waiting for me with a bone to pick. Never where we left it, little chameleon. Besokan harinya, Anna ini datang ke tempat laundry buat ketemu sama temen dia yang seorang hacker bernama Benny buat nyari informasi tentang si Lucas Hayes. You should find this guy. Of what? Beres ketemu si Benny, Anna ini balik ke toko buku dan di sana dia ini kedatangan pelanggan yang nyari buku langka. 91 for $9.6 million.
Doubtful. Only 50 copies were printed. Only 12 are... Tapi karena buku itu mahal banget senilai $256.000, si pembeli ini pun gak jadi beli dan malah ngasih kartu nama dia ke si anak yang bernama Rembrandt. Karena si Rembrandt ini tertarik sama kepribadian si anak yang judes, dingin, bikin penasaran. carrying around Mr. Rembrandt, Michael. There was a fountain once. That was from the book, wasn't it? She... Habis dari toko buku, anak ini ketemu lagi sama si Benny buat minta hasil penyelidikannya. Dan di sini si Benny pun ngasih tahu kalau si Lucas ini emang di Paris tahun 98. Tapi dia kembali ke kota Danang, Vietnam tahun 1990. You almost got me on this one. You didn't. Malamnya, Ana ini datang ke tempat si Modi lagi. Tapi di sana, keadaan rumah pun udah hening karena telah terjadi penyerangan. Yang ngebuat si Ana pun langsung shock dengan ngeliat si Modi yang udah gak bernyawa di sana. Tapi karena si Modi ini udah nyiapin semisal terjadi hal darurat ngancem nyawanya, dia ini nyimpen flash disk rahasia dia di drone buat si Ana. Abis dari rumah si Modi, Ana ini langsung bergegas buat ke tempat si Benny sebelum penyerangan kayak si Modi ini terulang lagi ke si Benny. You'll stay open till I get there. 45 minutes. Dan ya, sayangnya Ana ini telat datang, si Benny udah tewas dengan keadaan mengenaskan. Karena itulah, Ana ini langsung bergegas buat balik ke toko, kemasin semua barang-barang dia. Dan bener aja, musuh pun udah ada di luar dan langsung ngebabi buta ngehujanin si anak ini peluru. Tapi untungnya si anak ini masih bisa selamat, bahkan ngabisin 2 orang itu. Besokan harinya, Ana ini datang ke warnet buat ngebuat flashdisk yang kemarin dikasih si Benny tentang informasi si Lucas. Yang intinya, Ana ini dapat informasi kalau si Lucas ini lahir di rumah sakit Quiteria dan ayahnya si Lucas yang bernama Edward dibunuh pada hari Natal 1991. Habis buka flashdisk si Benny, Ana ini lanjut buka flashdisk si Modi. Dan di flashdisk si Modi, Ana ini nemuin informasi penting yang berisi tentang si Edward, ayahnya si Lucas yang seorang pebisnis dan terkena kasus senjata kimia ke banyak pemberontak di Vietnam. Dan buat hubungannya sama si Modi, ternyata Edward ini pernah jadi target si Modi dan tewas di mobil. Karena kematian itu, perusahaan si Edward pun diteruskan sama sahabatnya yang bernama Josino. Habis dapat informasi itu, Ana ini kembali ke kota Danang, Vietnam melawan traumanya pas masa lalu demi mencari si Lucas. Besokan harinya, kita pun diperlihatkan dengan geng motor terkenal di Vietnam yang bernama The Hanoi Bikers dengan ketuanya yang bernama Billy Boy. Kemudian di warung, ternyata orang yang pakai moge tadi adalah si Ana. Yang mana si Ana ini ternyata kenal sama si Billy Boy. Dan buat tujuan si Ana nemuin si Billy, yaitu buat nanyain tentang si Josino yang nerusin perusahaan si Edward. Yours now. I just want to talk to him.
Malamnya, kita pun diperlihatkan si Yoshino yang seneng banget ngecerutu. Sedangkan si anak dia ini lagi nyiapin satu box full cerutu buat dikirimin ke si Yoshino. Kemudian si Yoshino yang lagi jalan pulang, dia pun dihadang sama si Billy Boy and the Gang buat si anak ini bisa ngobrol berdua sama si Yoshino. Di sini, anak sambil ngancem dia pun ngasih kontaknya buat mereka kembali ngobrol berdua ngebahas tentang si Edward. Good, because I have questions. You give me answers. Dan pas di rumah, anak ini langsung dikontak buat dikasih tahu kalau si anak ini bisa ke kantor 1 jam lagi. Tapi si Yoshino nggak mau sendiri, dia ini bakal ditemenin pengacaranya. Karena nggak masalah, anak pun langsung OTW ke kantornya si Yoshino. Kemudian pas sudah ketemu, si Yoshino ini langsung jelasin cerita di masa lalu dia sama si Edward yang menjalankan bisnis di Vietnam. Were useful. The country was malleable, His son, Lucas Hayes. ripe for certain business practices. Tapi pas si anak ini nanyain Lucas Hayes, si Yoshino ini malah kebingungan plus ketakutan. Sedangkan si pengacara yang bernama Duquette, dia pun langsung, What's your interest in a man who's been dead almost? dan ya si Yoshino pun langsung ditembak yang ngebuat sekarang anak pun ke pojok. I need. Tapi untungnya anak ini udah mempersiapkan pisau di cerutu yang dia kirim, yang ngebuat sekarang pertempuran pun terjadi. Sayangnya padahal tinggal dikit lagi si anak ini bisa bebas, dia ini malah ketabrak. Yang alhasil dia pun ketangkep sama si Duquette dan langsung diinterogasi di sana. Karena si anak nggak juga buka mulut, Duquette ini kedatangan seseorang buat nanganin si anak yang ternyata, I don't take these things personally. ya, itu adalah si Rembrandt yang dengan metode lembut dia pun coba buat nginterogasi si anak. A little heavy-handed for my taste, but that's not my bookstore. I'm an after-the-facts guy. Read you completely. Understand? Kemudian karena keadaan si anak yang masih belum fit dan gak bisa ngorek informasi lagi, si Rembrandt ini berencana buat balik lagi besok. Tapi si Duquette ini malah gak seneng sama kedatangan si Rembrandt dan minta biar dia aja yang urus. Follow up with her. I don't need you here, Rembrandt. Well, you guys kill me. You're all the same. Pas si Rembrandt ini udah cabut, si Duquette ini malah langsung beraksi sendiri berencana buat ngabisin si anak. Dan ya, itulah momen yang ditunggu si anak buat dia ini bisa kabur dari sana. Besokan harinya, Rembrandt yang kembali datang. Dia ini kaget terkejut dan kekacauan di sana karena dia udah tahu si anak ini bukan orang sembarangan. Dan langsung memperingati si Duquette, anak ini sekarang udah bebas. Saatnya kau ini yang diburu sama dia. She's gonna lick her wounds, and she's coming after you. Sedangkan di tempat si anak, dia ini sekarang ada di tempat si Billy,
Dan di sini Billy pun nawarin kalau dia ini bisa antar si Ana sampai ke perbatasan kalau Ana ini mau pergi dari Vietnam. Kemudian kita pun diperlihatkan pada masa lalu pas si Modi ini ngebawa keluar si Ana dari para tentara penjaga perbatasan. Besokan harinya, Ana dengan menggunakan perahu, dia ini berencana buat datang ke suatu tempat. Yang mana ternyata si Ana ini datang ke rumah sakit tempat lahirnya si Lucas buat minta berkas tentang si Lucas. Dan di sini Ana pun dapat informasi penting yang ternyata si Lucas Hayes yang dicari si Modi selama ini ternyata masih di dalam rumah sakit gak pernah keluar dan didiagnosa buta dan tuli. Kemudian Ana pun kedapatan telepon dari si Rembrandt yang ngajaknya buat ketemu dinner. I mean, you can say it, but I won't be there. 15 years old, she led a guerrilla war against the Roman. Give you a time and place. Di tempat si Rembrandt, kita pun diperkenalkan dengan bos si Rembrandt yang ternyata itu si Edward yang masih hidup dan masih tetap menjalankan bisnis-bisnis dia di balik layar. Yang mana sekarang dia ini lagi ngerencanain buat ngadain acara amal ke orang miskin. 200 guests, all vetted. Huh, the joys of this. Instruct people in my position. Please wrap up this unpleasantness by Sunday. Dan malamnya mereka berdua pun mulai ketemuan buat dinner. I ask about it ends up dead. Why is that? Well, I don't know. When I'm testy. Tapi bukannya dinner kayak kencan. Di sini mereka malah saling nodong pistol. Karena si Ana ini pengen minta kejelasan siapa dalang dari semua pembunuhan si Modi sama si Benny. You certainly have the attention of something unexpected could happen. How about that? Our first talk with Karena gak dapat informasi yang dia pengen, Ana pun langsung cabut dari sana. Manolo's classic 4-inch. Hey, I know it sounds crazy, but Sedangkan si Rembrandt, dia yang lagi sendiri, ternyata udah dipantau siap diserang sama anak buah si Duquette. Dan ya, si Rembrandt gak selemah itu. Sekumpulan kroco-kroco ini belum sanggup ngabisin dia. Sedangkan di hotel tempat si Duquette, ternyata si Ana ini ada di sana buat nginterogasi sekalian balas dendam. Dan gak lama dari itu, si Rembrandt ini datang dan langsung siaga nyari keberadaan penyusup. Dengan si Ana yang udah keluar dari persembunyiannya, sekarang pergelutan pun dimulai. Tapi ending yang di luar nalar bukannya saling bunuh-bunuhan. Mereka berdua ini malah bercocok tanam. Long enough not to miss me. Could you? You always said this wasn't gonna work out. Kemudian Ana yang mau cabut pulang, pas di luar tiba-tiba dan ya secara mengejutkan ternyata si Modi ini masih hidup dan langsung nyelamatin si Ana. Biar kalian gak pada penasaran apa yang terjadi, kita pun diperlihatkan pada masa lalu yang ternyata yang mati itu bukan si Modi melainkan si penyerang.
Dan biar ngelabuin pihak berwajib, Modi ini nembakin muka si penyerang itu sampai nggak keidentifikasi dan ganti pakaiannya pakai pakaian si Modi. We're friends again. Besokan harinya, mereka pun langsung ngediskusiin tentang penyerangan nanti di acara amal si Hayes. To get there, you'd have to hike through 12 miles. It's a panic room. In this case, I mean that in a good way. Sedangkan di pulau tempat acara amal nanti malam, di sana semua penjaga pun mulai bersiap ngejaga ketat semua tempat di sana. Dan malamnya, sekarang saatnya acara pun dimulai. Para penjaga mulai mantau semua wajah pengunjung nyari apakah ada si Anna yang nyusup. Expensive evening. A few former foes of mine. I want to Di tengah acara berlangsung, si Rembrandt dengan mata jelinya pun ngelihat si Anna yang nyamar jadi pelayan dan lagi siap menyerang dengan pistolnya. Tapi sayangnya si Rembrandt ini datang tepat waktu ngegagalin aksi si Anna. Yang ngebuat sekarang kekacauan pun terjadi. Sedangkan si Edward, dia yang lagi nonton CCTV, tiba-tiba ya, ternyata si Modi ini udah ada di sana. Dan kita pun dikasih tahu kalau si Modi ini dulu secara anonim dibayar sama si Edward buat ngebunuh si Edward. Ya intinya, karena nama Edward di masa lalu ini udah jelek, benar-benar kotor. Dimulai dari serangan gas kimia sampai perdagangan kimia dan masih banyak lagi. Dia ini akhirnya mutusin buat malsuin kematiannya buat membuat identitas baru. Dan demi bisa menjalankan bisnis kotornya yang lebih besar lagi. The world sees you as clean as child, this imperfect. What was your chance to disappear? Respectability that allowed me to become a bigger monster. Sedangkan si Modi, kenapa dia ini nyari si Lucas? Karena dia ini terus dihantuin rasa bersalah sama si Lucas. Karena udah ngebunuh bapaknya, yaitu si Edward. Kemudian beberapa tahun dia selidikin tentang kematian si Edward. Modi pun akhirnya nemuin ada yang janggal tentang kematian si Edward. Kemudian karena gak terima udah dibohongin, Modi ini berencana buat sekalian aja bikin kematian beneran buat si Edward. Sekalian juga sama diri dia yang sekarang udah sakit-sakitan. Others are bad as okay. It's actions. So you're here. Sedangkan di luar, Anna yang udah kehabisan banyak darah akhirnya ditemuin sama si Rembrandt. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba dan ya, ledakan besar pun terjadi dari tempatnya si Modi. Sedangkan si Anna, dia ini langsung kabur dari sana pakai perahu sambil nge-SMS si Rembrandt ngasih lokasi dia. Kemudian kita pun diperlihatkan pada masa lalu si Anna pas masih kecil saat negara Vietnam ini terjadi kerusuhan parah. Ternyata ibu dan bapak si Anna ini dibunuh di depan matanya si Anna sendiri. Dan pasti si Anna yang sendiri. Anna ini malah dibawa sama para penjahat buat jadi bahan aksi bejatnya nih orang. Tapi di tengah itu, dengan sikap yang tenang, dingin, Anna bocil ini diem-diem ngambil pistol di sana dan langsung
Kemudian kita balik lagi ke masa sekarang. Ana ini ternyata datang ke tempat tragedi kelam dia yang ngebuatnya kayak sekarang. What took you? Dan gak lama dari itu, si Rembrandt ini datang. Dan di akhir, mereka berdua pun mutusin buat duel cowboy saling tembak-tembakan. Doesn't have to be this way, Anna. Want peace. And I can't have it. Back your past, Anna. Can't change where you came from. Dengan si Ana yang keluar dengan selamat, cerita pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.